saya baca, penangkaran itu hewan itu dia hidup secara alami di alamnya. Jadi lebah ini memang dia hidup secara alami di alamnya, sehingga tidak cocok kalau kita menggunakan istilah budidaya sebenarnya. Tapi secara umum orang menyebutnya budidaya lebah madu. Jadi artinya kalau di dunia perlebahan kita menyamakan persepsi bahwa penangkaran adalah istilah yang paling pas untuk peternakan lebah madu karena alasan-alasan seperti itu. Ini karena gini, lebah madu kalau madu itu kita beli, semua orang pasti tanya. Saya sering coba anak-anak gitu ya, saya kasih madu, anak-anak aja sudah tahu bilang ini asli om. Apalagi kakek-kakek, ya kan? Ini madunya asli gitu. Nah, itu pertanyaan yang paling sering kita terima bagi pedagang madu di pasaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami lebih menyebutnya madu murni dibandingkan madu asli. Jadi banyak gerakan-gerakan di Indonesia ini mengistilahkan madu yang asli itu disebut dengan madu murni. Karena madu asli itu belum tentu murni katanya. Jadi artinya kita menyebutnya madu murni bukan ibu murni madunya Bapak si Anu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu ya sepintas saya memperkenalkan kami. Asosiasi Perlebahan Indonesia itu sebuah organisasi tertua perlebahan di Indonesia yang kita juga sebagai anggota internasional, kita juga sebagai anggota A3, Asosiasi Perlebahan Asia dan Asosiasi Perlebahan Indonesia Internasional. Nah ini dia. Di dalam kesempatan ini saya punya tema. Nah ini dia. Di dalam kesempatan ini saya punya yaitu menuju kawasan ekowisata. Ya, jadi kita mungkin semuanya berusaha mengarahkan bahwa yaitu menuju kawasan ekowisata. Ya, jadi kita mungkin semuanya berusaha mengarahkan lebah madu yang akan kita laksanakan itu dengan tujuan ekowisata. Jadi wisata yang berdampak lingkungan. Kenapa harus wisata? Karena wisata itu Pak multi efek ya. Dari mulai bisa menjual produk, bisa mendatangkan orang, menjual paket-paket wisata pandai madu. Saya juga menghadirkan ini ada satu orang pelaku ekowisata di putra daerah di sini. Mungkin Bang Is coba berdiri Bang. Ya. Nggak disuruh ngomong Bang, disuruh berdiri aja. Ini salah satu dampingan kita yang sudah kita rintis sejak 2000 berapa Bang? 2022. Tahun 2022 waktu itu LWP yang basisnya di sini sebuah organisasi lingkungan ya yang memfasilitasi ya, teman-teman di Ketambe ini untuk belajar lebah. Jadi mereka itu justru metodenya itu bukan pelatihan ya yang memfasilitasi ya, teman-teman di Ketambe ini untuk belajar lebah. Jadi mereka itu justru yang seperti ini tapi langsung di lapangan. Jadi teman-teman ini ada 5 orang mereka. Ada sekitar 6 orang. Ada sekitar 6 orang yang dibiayai oleh LWP. LWP itu kalau nggak salah saya namanya Last Will Please ya. Ya, sebuah ya. Kemarin kan di sini Pak kita bantu juga dengan dana dari TNI. Yang 40 juta itu Pak? Ya. Iya, saya tahu Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Betul. Iya. Saya sangat memberi apresiasi terhadap TNGL yang sudah langsung Pak, langsung membantu teman-teman kami. Karena kami di perlebahan ini motonya itu adalah betul. Iya. Saya sangat satu lebah sejuta saudara. Jadi kita para peternak lebah ini motonya itu silaturahmi Pak. Jadi kita semua saudara. Satu lebah sejuta saudara. Jadi kita para peternak lebah ini motonya itu silaturahmi Pak. Alhamdulillah kita sekarang ini nambah saudara di Bang Is. Silakan Bang Is. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau-beliau di depan ini adalah orang-orang yang sangat mensupport
aktivitas teman kita di sini. Jadi itu membuktikan bahwa komitmen kami itu terhadap para penangkar lebah itu kuat sekali. Bang Is ini jauh sekali di sini Pak dibandingkan Bang Ahmad yang di Aceh Timur. Mungkin kalau dengan Bang Modar gitu, ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa kalau serius dari 6 orang yang kita dampingi itu alhamdulillah udah jadi 1. Kalau 6 banding 1 saya kira masih kecil, masih bagus ya. Dibandingkan 40 dapat 1 gitu ya. Ya, alhamdulillah. Nah ini dia tentang diri saya. Mungkin ada yang sedikit bertanya, siapa saya? Saya adalah, nama saya Bobi Daniel Semana, yang profesi saya itu adalah saya jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. Mungkin di Kementerian Kehutanan itu tidak begitu asing, karena di Kementerian Kehutanan banyak teman sejawat saya yang punya jabatan sama selain di Kementerian Desa. Kemudian di situ ada banyak logo ya. Di situ yang paling besar adalah Asosiasi Penangkar Lebah Indonesia daerah Aceh. Karena saya hari ini diminta oleh panitia mewakili komunitas perlebahan yang ada di Aceh untuk bisa membantu Kabupaten Gelus mewujudkan kabupaten yang nantinya akan masuk madu di Aceh. Jadi yang menjadi target saya adalah perluasan kesempatan kerja dan pemanfaatan kekayaan alam. Kenapa? Karena dari hasil penangkaran lebah kita punya sudah 600 penangkar di Aceh yang aktif. Jadi nanti kita lihat sebarannya di mana. Kemudian di sebelah kiri itu ada Yayasan Mutiara Bumi Aceh Hijau. Jadi sebuah yayasan yang konsen dengan kelestarian lebah di Aceh. Tapi yayasan itu sebuah yayasan kecil saja, hanya semangatnya saja. Kami bukan sebuah yayasan yang ada donornya, tapi kami adalah sebuah yayasan yang Terima kasih sudah menonton, like, subscribe dan aktifkan lonceng.